Hai guys, welcome back to my channel Rajki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan reading kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak terlalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai pantesan mereka ngamuk, ternyata ini rencana busuknya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, rencana busuk mereka ini sebetulnya apa ya, sehingga aku merasakan adanya energi amarah yang memuncak ya. Bahkan ada yang sampai ngamuk ya dari mereka ini. Ya, mereka kayaknya sangat kesel banget ya sama kamu ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu lebih detail lagi ya guys ya. Ada apa aja di sini? Oke, di sini ada King of Pentacles. Wow, ada Queen of Pentacles, ada King, ada Queen. Wah, ini masalah duit ini. Ada Two of Wands, ada Ace of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Temperance, ada The Magician. Wah, sampai ada magic lagi nih ya guys ya. The Sun, the Moon, one more, the Chariot. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Ini hanya buat kamu yang membutuhkan pesan saja ya. Oke, mari kita lihat ya. You see guys? Oke. Well guys, di sini aku ngerasain ya bahwa ada seseorang atau beberapa orang di sini yang sepertinya memendam kemarahannya ke kamu ya guys ya. Oh, ternyata ini pantas ya, mereka ini kayaknya marah banget sama kamu ya guys ya. Bahkan ada yang kayak ngamuk banget, gencar untuk memusuhi kamu sepertinya di sini ya, atau gencar untuk bikin masalah ke kamu ya guys ya. Kayak cari gara-gara gitu ya guys ya. Ternyata mereka memiliki rencana yang tidak baik ke kamu ya guys ya. Ini adalah energi dari orang-orang yang berdiling ke kamu, yang mana lekat energinya ini adalah energi dari tetangga kamu sendiri ya, atau energi orang terdekat kamu ya, entah itu masih memiliki family bonding atau punya hubungan spesial dengan kamu, atau mantan ya guys ya, bisa juga ya guys ya, dimana orang ini atau orang-orang ini bisa satu atau lebih daripada satu orangnya ya guys ya. Mereka ini memiliki rencana busuk ke kamu ya guys ya, yaitu mereka ini menginginkan pentacles kamu, mereka menginginkan keuangan kamu ya guys ya, karena aku merasa beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang mapan hidupnya ya, atau orang yang minimal sejahtera ya, atau berkecukupan ya, makmur dalam hidup ya guys ya, yang mana kamu memiliki keuangan yang cukup dalam hidup ya guys ya. Namun orang ini atau orang-orang ini menganggap kamu adalah orang yang berduit ya, atau orang yang selalu menghasilkan pentacles dalam hidupnya ya. Mereka itu melihat kamu sebagai sosok yang berduit atau kaya ya, atau memiliki pentacles gitu loh guys ya. Atau setidaknya kamu ini adalah orang yang punya kecukupan lah ya di dalam hidup kamu gitu ya guys, yang nggak ada kekurangan gitu ya guys ya secara material ya. Itu kenapa mereka ini sepertinya ya, aku ngerasain mereka nih pengen kayak nebeng ya, atau apa sih, pengen kayak ikut ngedompleng gitu ya guys ya, entah itu popularitas kamu ya, entah itu dari segi kerjaan kamu ya, atau dari segi material ya. Tapi kuat energinya di sini dari segi material ya. Mereka tuh pengen ngedompleng atau jadi semacam, sorry to say ya, kayak pengen jadi benalu dalam hidup kamu gitu loh guys ya. Pengen jadi parasit ya. Ya, mereka tuh pengen numpang hidup sama kamu. Nah, gitu ya guys ya. Dengan kata lain gitu ya, mereka tuh pengen numpang hidup sama kamu ya guys ya. Itu sebetulnya tujuannya mereka ngedeketin kamu selama ini, atau pura-pura baik sama kamu selama ini, atau mereka ini
selalu pengen deket sama kamu gitu ya guys ya. Entah itu mereka berusaha untuk PDKT sama kamu ya, atau berusaha untuk menjadi bagian daripada keluarga kamu ya, atau berusaha untuk menjadi orang yang bisa kamu percaya gitu. Karena mereka gencar untuk mengincar sesuatu yang ada pada dirimu, yaitu masalah pentacles atau keuangan. Mereka tuh pengen nebeng atau numpang hidup gitu ya guys ya. Ya semacam jadinya kayak jadi parasit atau benalu lah di dalam hidup kamu gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang sorry to say males dalam bekerja. Mereka tuh lebih suka diem atau lebih suka nggak mengerjakan apa-apa, berpangku tangan gitu ya guys ya, karena mereka itu capek atau merasa lelah dengan kehidupan ini ya guys ya, atau mereka ini memiliki habit yang sudah terbiasa nebeng atau kayak numpang hidup dengan orang lain gitu, memanfaatkan orang lain untuk survive, untuk bertahan hidup. Mereka harus memanfaatkan orang atau memanipulasi orang-orang sekitar gitu ya guys ya. Ini bisa jadi energi tetangga kamu ya, lekat energinya orang terdekat nih ya guys ya. Karena mereka menganggap kamu ini orang yang pandai mencari uang, kamu adalah orang yang mapan secara finansial atau ekonomi gitu ya guys ya. Kayak ada terus rezeki kamu. Itu kenapa mereka ini berniat untuk numpang hidup atau ikut berpartisipasi dalam menghabiskan keuangan kamu gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Di sini ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Sepertinya kamu adalah orang yang pandai atau ahli dalam mencari uang ya guys ya. Mereka melihat kamu itu sosok yang rajin, sosok yang pekerja keras ya, berbanding terbalik dengan diri mereka yang suka males-malesan. Mereka nggak suka bergerak gitu ya guys ya. Tapi mereka hanya menggunakan otak mereka, memutar otak mereka untuk bisa mendapatkan keuangan dengan mudah, meskipun itu caranya dengan memanfaatkan orang lain gitu loh guys ya. Aku merasakan mereka atau dia ini sering sekali memantau pergerakan kamu dari kejauhan ya guys ya. Mereka suka memonitor pergerakan kamu ya, apa yang kamu kerjakan, kapan kamu berangkat kerja, kapan kamu pulang kerja. Karena incaran mereka tuh uang ya. Sekali lagi yang mereka incar tuh uangnya kamu guys ya. Karena mereka tuh pengen memanfaatkan kamu gitu ya guys ya, untuk kepentingannya mereka, agar mereka bisa survive, bertahan hidup gitu ya guys ya. Yaitu dengan cara yang seperti ini gitu ya guys ya. Mungkin karena kamu orangnya baik, atau mereka memandang kamu adalah orang yang tidak tegaan, mudah iba, atau kamu ini adalah orang yang sepertinya polos ya, dikonfirmasi oleh The Sun, orang yang seperti anak kecil gitu ya guys ya, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak tahu apa-apa ya, kayak apa ya, kayak kamu itu mudah disetir, itu perkiraannya dia ya, bisa dikendalikan oleh dia ya, sesuka hatinya dia gitu loh guys ya. Jadi mereka menganggap kamu ini adalah orang yang secara intelijensi di bawah mereka gitu. Sorry to say ya guys ya. Itu menurutnya mereka nih, bukan menurut siapa-siapa ya. Ini dari penggambaran cards di sini, mereka berpikir kamu tuh seperti itu gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu tuh secara intelek gitu ya guys, secara intelektual gitu di bawah mereka ya. Jadi mereka pikir mereka tuh bisa ngakal-ngakalin kamu gitu. Gimana caranya agar pentacles atau keuangan kamu ini jatuh ke tangan mereka gitu. Mereka lagi berusaha untuk ngakal-ngakalin kamu ya guys ya. Karena mereka di sini sepertinya adalah orang-orang yang boros ya, dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles ya guys ya. Mereka tuh orang-orang yang boros, kebanyakan belanja, kebanyakan mengkonsumsi barang ya. Mereka tuh lebih mengutamakan keinginan ketimbang kebutuhan. Itu kenapa mereka keteteran ya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena mereka terlalu mementingkan lifestyle ya, terlalu mementingkan yang namanya lifestyle ketimbang memprioritaskan kebutuhan primer. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka nih kayaknya selalu kekurangan uang loh guys ya. Walau seberapa banyak pun uang yang diberikan kepada mereka itu pasti habis. 1 karung, 2 karung ya, tetap akan habis ya guys ya. Karena mereka ini terbiasa untuk membelanjakan uang itu dengan cepat ya, sesuai dengan kemauannya mereka, sesuai dengan keinginannya mereka ya. Tanpa pikir panjang mereka shopping, tanpa pikir panjang mereka belanja gitu. Jadi kebutuhan mereka ini lebih besar ya, seperti besar pasak daripada tiang. Tapi ini berbanding terbalik dengan diri mereka ini yang males-malesan. Gimana bisa mereka mau
mendapatkan uang yang banyak kalau mereka ini malas bergerak gitu. Ya, mereka lebih cenderung untuk menggunakan otak liciknya mereka gitu ya guys ya, dengan memanfaatkan orang untuk memenuhi kebutuhannya ini, untuk kepentingan dia ya. Dia harus mensetir orang atau memanfaatkan diri orang. Nah, seperti itu parahnya orang ini ya guys ya. Karena orang ini sudah terbiasa atau memiliki habit sebagai benalu atau parasit di dalam kehidupan orang lain. Dan di sini sebagian daripada mereka ini ya guys ya, ada yang bahkan menggunakan guna-guna ya, atau magic, black magic, untuk memikat orang, untuk membuat orang tunduk ya terhadap kemauannya, untuk bisa membuat orang itu mengikuti apa maunya ya, semacam kayak hipnotis ya. Jadi orang mudah terhipnotis gitu loh guys ya, tanpa orang sadari orang akan memberikan uang, tanpa orang sadari orang akan ngasih pinjaman, tanpa orang sadari orang akan menurut ya untuk meminjamkan uang atau memberikan uang kepada dirinya. Nah, seperti itu iya guys ya, karena ada pengaruh ilmu magic, black magic ya. Orang malas pakai jalan instan kayak gini ya. Untuk alasan dia ini cuma satu, yaitu malas kerja ya, atau memang dia nggak memiliki pekerjaan gitu ya guys ya, atau memang basicnya memang malas sih ya, malas untuk mencari pekerjaan, malas untuk membuat pekerjaan ya, malas untuk mencari penghasilan gitu ya. Gimana bisa berjaya, gimana bisa kayak orang ya kalau malas-malasan kayak gitu. Ini bukanlah solusi ya kalau ke dukun atau ke orang magic untuk minta guna-guna agar orang tunduk, agar orang terhipnotis, agar orang manut. Itu bukan solusi yang tepat ya. Justru ini akan menambah masalah baru aku rasa ya guys ya. Karena dia juga akan menghabiskan uang di sini ya. Keuangan dia pun akan tersedot ya. Dia pengen mendapatkan uang tapi dia harus mengeluarkan uang dulu ya. Ibarat kata itu harus punya modal dulu ya untuk memancing ikan kayak gitu loh guys ya. Harus nyiapin kail, harus nyiapin apa itu yang namanya pancingannya ya. Baru deh ikannya ketangkap. Itu pun kalau ikannya mau-mau aja dibodohin sama dia. Tapi kalau ikannya cerdas ya, nggak bakalan tertarik dia dengan umpan yang dia berikan kayak gitu. Ibarat kata tuh seperti itu loh guys ya. Nah, di sini ya mereka ini atau tetangga kamu ini ya guys ya, selalu berusaha untuk mendekati kamu. Aku rasa di sini ya, kayak pengen PDKT ke kamu ya guys ya. Walaupun kalian tuh nggak saling kenal ya, walaupun kalian itu cuman kenal-kenal gitu doang gitu, tapi dia sangat berusaha dan sangat mengusahakan dirinya ini agar bisa tembus atau masuk menjadi bagian daripada keluarga kamu, menjadi bagian daripada circle kamu, pertemanan kamu, masuk dalam relasi kamu gitu loh guys ya. Dia sangat mengusahakan itu ya, karena dia melihat kamu itu hidupnya stabil ya, hidupnya itu penuh dengan apa ya, kestabilan, balance gitu ya guys ya. Jadi kayaknya dia juga pengen nebeng, pengen ikutan gitu ya guys ya, agar bisa ngedompleng ya atau ngekor gitu di belakang kamu gitu ya guys ya. Jadi kalau kamu hidupnya enak, dia kecipratan enak gitu ya. Kalau kamu hidupnya nyaman, ya dia ikut juga ya, merasakan nyaman tanpa harus susah payah kerja banting tulang kayak gitu ya. Dia sering sekali memutar otak untuk bisa ngakal-ngakalin kamu di sini ya guys ya. Bahkan dia sampai pergi ke dukun nih ya, buat bikin jampi-jampi guna-guna ya, agar kamu itu tanpa sadar gitu ya guys ya, mau mengikuti apa maunya. Jadi ngikut aja dia, kata dia begini yang ngikut, kata dia begitu yang ngikut gitu, tanpa berpikir lebih mendalam ya, apa sih yang dia suruh itu sebenarnya untuk apa gitu loh guys ya. Dia pikir kamu tuh polos tadinya ya, seperti anak kecil ini ya, nggak tahu apa-apa, tapi ternyata dia salah gitu ya guys ya. Kamu adalah orang yang memiliki pemikiran yang kritis, kamu seseorang yang kritikal ya. You have very brilliant brain. Aku rasa otak kamu tuh encer ya. Kamu itu orang yang kritis. Kamu nggak sembarangan dong ya mau disetir. Kamu nggak sembarangan dong menerima orang. Kamu nggak sembarangan dong menerima orang masuk ke dalam hidupmu ya. Apalagi dia yang mencoba untuk mensetir kamu, karena kamu ini termasuk orang yang kritikal atau orang yang kritis ya. Kamu selalu mempertanyakan. Kalau orang menginginkan kamu seperti ini, seperti itu, kamu selalu mempertanyakan apa dan mengapa. Gitu loh guys ya. Karena kamu orang yang kritis ya. Kalau kamu bukan orang yang kritis, kalau kamu bukan orang yang cerdas,
tentunya kamu akan langsung mengiyakan aja. Tapi berhubung kamu di sini adalah orang yang kritis dan cerdas, maka kamu pertanyakan dulu apa maunya, apa maksudnya, ya, sampai sedetail-detailnya kamu cari tahu gitu loh guys ya, sehingga kamu nggak mudah terjebak dan terkecoh oleh manipulasi yang dia buat gitu ya. Apalagi di sini aku ngerasa ya, di sini kuat energinya, kamu memiliki intuisi yang sangat tajam ya guys. Jadi konfirmasi kembali oleh The Moon ya. Kamu tuh sangat tajam banget ya intuisinya ya, dan biasanya feeling kamu tuh tepat gitu loh guys ya. Kamu tuh udah curiga bahwa nih orang pengen memanfaatkan kamu, bahwa nih orang ingin memanipulasi kamu. Kamu tuh tahu gitu ya. Cuman kamu diam gitu ya guys ya. Kamu menunggu saat atau waktu yang tepat untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasinya gitu ya guys ya. Dan ketika saat itu tiba ya, kamu nggak akan segan-segan untuk membongkar rencana busuknya dia ini ya. Untuk membongkar rencana busuknya mereka ini ya guys ya. Dan mereka terkejut, kaget, kenapa kok kamu sampai tahu gitu ya guys ya. Ya di sini ada juga yang sampai terang-terangan memusuhi kamu ya, karena ternyata kamu ini nggak bisa dimanfaatkan ya. Pantesan aja ya, mereka ada yang sampai ngamuk gitu ya guys ya, sampai kayak menghasut sana sini atau ngajak orang-orang di sekitar kamu untuk membenci kamu. Ya iyalah ya, karena kamu tuh nggak bisa dimanfaatkan sama mereka, karena kamu nggak bisa dimanipulasi oleh mereka ini, karena mereka nggak bisa ngedompleng hidup kamu, karena mereka nggak bisa jadi parasit atau benalu di dalam hidup kamu. Itu kenapa mereka tuh sampai kayak ngamuk-ngamuk gitu ya guys ya. Kelakuannya itu loh ya, penggambaran dari kelakuan mereka itu loh yang gencar banget untuk bikin onar atau bikin masalah ke kamu gitu, cari gara-gara ya, atau memusuhi kamu ya, atau ngejelekin kamu, ngerecokin hidup kamu. Ya iyalah, mereka kayak bertubi-tubi, kayak membabi buta menyerang kamu, kayak ngamuk-ngamuk gitu ya guys ya. Pantesan aja seperti itu ya, karena mereka rencana busuknya itu nggak tercapai ya, ingin menjadi benalu atau parasit di dalam kehidupan kamu tuh nggak bisa gitu loh guys ya. Di sini kamu orang yang sangat diproteksi ya, atau dijaga banget ya guys ya oleh para malaikat ya, dikonfirmasi oleh The Chariot ya. Ini terhubung dengan The Moon tadi ya guys ya. Kamu yang memiliki intuisi yang tajam atau feeling yang kuat ya, itu karena kamu ini benar-benar terlindungi atau terproteksi ya guys ya oleh Tuhan ya guys ya, Tuhan pencipta alam semesta ya guys ya. Kamu bukanlah orang yang sembarangan atau orang yang bisa dianggap remeh di sini ya guys ya. Kamu ini ada yang jagain, dan kamu ini tahu gitu ya, niat orang, maksud orang, keinginan orang, rencana busuk orang pun kamu tahu gitu ya. Cuman kamu diam, kamu tidak ingin membongkar keburukannya mereka gitu ya guys ya, karena kamu di sini masih sabar dan masih menunggu waktu yang tepat gitu ya guys ya. Kamu itu nggak bisa disepelekan, kamu itu nggak bisa dianggap remeh oleh mereka ya guys ya, karena kamu ini bukan orang yang mudah untuk dimanipulasi atau dimanfaatkan. Nah seperti itu ya guys ya, sebab kamu di sini selain orang yang memiliki intuisi yang tajam, kamu juga memiliki pemikiran yang kritis, sehingga tidak mudah orang membodoh-bodohi kamu atau membuat kamu ini menjadi termanipulasi oleh bujuk rayunya atau masuk ke dalam perangkap dari jebakan yang mereka buat ya guys ya. Itu tidak bisa ya guys ya. Itu kenapa pantesan saja mereka mengamuk. Ternyata rencana busuknya mereka ini untuk memanfaatkan kamu dan menjadi benalu atau parasit di dalam hidupmu itu tidak tercapai. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius, ada Pisces, dan zodiak Cancer. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. Only one card for you. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada I welcome. I welcome life as it presents to me. Today I take its step on my path to fulfillment with good faith.
I swim easily with the flow of life. I embrace all experiences the universe bestows on me, even those that may prove challenging. I know all will fall into place for my greater good. Oke, di sini kamu boleh saja ya guys ya, welcome terhadap semua orang, siapapun orang-orang yang datang ke dalam hidupmu, kamu boleh welcome, kamu boleh sambut, kamu boleh beramah tamah kepada mereka, namun bukan berarti kamu bisa dilemahkan, bukan berarti kamu bisa dimanfaatkan, bukan berarti kamu dengan mudah bisa dimanipulasi ya. Gunakan selalu intuisi kamu untuk mendeteksi orang-orang yang mencoba untuk memanipulasi kamu atau memanfaatkan dirimu agar kamu tidak terjebak dengan orang-orang yang fake atau palsu ya guys ya, orang-orang yang penuh dengan trik, kelicikan, dan manipulasi ya. Kamu perlu mensyukuri apapun yang hadir di dalam kehidupan kamu. Kamu hanya perlu waspada aja untuk menghadapi orang-orang toksik atau orang-orang yang berusaha untuk membuat kehidupan kamu menjadi kacau. Kamu perlu mengambil langkah yang tepat ketika kamu dihadapkan pada permasalahan hidup yang pelik ya. Jangan sampai kamu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Sebaiknya pikirkan dulu secara matang ya, secara perlahan, step by step, direncanakan terlebih dahulu, baru kamu realisasikan ya. Jangan langsung kamu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu ya. Karena kamu perlu mengetahui dulu ya, apa konsekuensi atau resiko dari tindakan kamu atau keputusan yang kamu buat. Ketika kamu sudah yakin, ketika kamu merasa itu adalah solusi yang tepat, maka ketika kamu merealisasikan apa yang kamu ingin lakukan, hasilnya pun bisa sesuai dengan ekspektasi atau harapan kamu ya. Kamu perlu menyelami lebih jauh lagi tentang berbagai hal ya guys ya. Jangan sampai kamu menilai sesuatu itu secara dangkal, baik menilai seseorang atau menilai suatu permasalahan ya, langsung cepat mengambil kesimpulan gitu loh guys ya, tanpa kamu selami terlebih dahulu ya, tanpa kamu cari tahu terlebih dahulu, tanpa kamu melihat situasi, kondisi, atau hal-hal yang lebih mendetail ya. Kalau kamu tidak menyelami segala sesuatu, maka kamu akan cepat mengambil kesimpulan atau menyimpulkan sesuatu, sehingga bisa jadi itu menimbulkan salah persepsi atau sesuatu yang keliru ya. Jadi kita perlu mendalami suatu case atau permasalahan ya guys ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang ya. Itu benar-benar kita kalau pengen tahu seluk-beluk orang gitu, kita perlu mengetahui lebih detail atau menyelami karakter sebenarnya yang dia miliki gitu ya guys ya, agar kita tidak terkecoh dengan topeng yang dia pakai ya, agar kita tidak mudah dimanipulasi juga, dan tentunya agar kita tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah gitu ya, semesta menghadirkan orang-orang toksik di dalam kehidupan kita ini ya guys ya, itu sebagai challenge atau tantangan ya, rintangan, tantangan buat kita sampai di mana kemampuan kita untuk bisa mengatasi orang-orang tersebut gitu ya guys ya. Bagaimana cara kita menyikapi mereka dan bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi perilaku buruk mereka terhadap kita gitu. Jadi semesta mengirimkan orang-orang toksik itu agar kita bisa belajar ya, mempelajari pola-pola atau siklus-siklus di dalam kehidupan ini ya guys ya. Sehingga kita bisa lebih mengerti dan lebih paham bagaimana cara memberikan treatment atau mentreat atau memperlakukan seseorang gitu ya guys ya. Karena orang-orang yang datang ke dalam hidup kita tentunya ini berbeda-beda ya. Beda orang beda treatment dong ya. Sesuai dengan karakternya mereka atau sesuai dengan perlakuannya mereka terhadap kita gitu loh guys ya. Menjadi orang baik itu bagus ya guys ya. Tapi jadilah orang baik yang cerdas ya. Gunakan pemikiranmu, gunakan kecerdasanmu agar kamu tidak mudah terjebak di dalam cerita rekayasa orang lain gitu ya. Kamu mesti tahu bahwa orang yang tepat akan selalu hadir ke dalam hidup kita di saat yang tepat juga ya guys ya. Karena orang yang tepat biasanya orang yang membawa dan memberikan ketulusan kepada kita ya, tanpa adanya topeng dan tanpa adanya kepalsuan. Nah seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita keberkahan, keberlimpahan, kerezekian yang baik, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.